Dilema Su-57 dan S-400 antara cinta Rusia dan jeratan Amerika. Bayangkan Anda sedang jatuh cinta pada kecanggihan teknologi Rusia, siluet futuristik Su-57 Velon yang menantang gravitasi, dan payung udara S-400 yang konon bisa membuat pilot F-35 berkeringat dingin. Namun di balik kekaguman itu, ada satu bayangan hitam yang siap menerkam ekonomi kita, CATSA. Undang-undang Amerika yang bisa mengubah kemesraan militer menjadi bencana ekonomi. Indonesia kini berada di persimpangan jalan paling berbahaya. Pilih cinta Rusia atau tunduk pada sanksi Paman Sam. Kekuatan Rusia yang menggoda. Mari bicara jujur, kenapa kita begitu menginginkan produk Rusia? Bukan sekedar soal harga yang seringkali lebih bersahabat, tapi soal kedaulatan. Rusia menawarkan apa yang jarang diberikan Barat, alih teknologi tanpa banyak tanya, dan paling krusial tanpa embargo politik. Kita ingat sejarah pahit saat armada udara kita lumpuh karena embargo Amerika di masa lalu. Dengan Su-57 dan S-400, Indonesia bukan hanya membeli senjata, tapi membeli rasa aman bahwa pedang kita tidak akan tumpul saat kita benar-benar membutuhkannya. Su-57 bukan sekedar jet, dia adalah simbol perlawanan terhadap dominasi satu arah. Jeratan CATSA yang menyakitkan, tapi realitanya tidak semudah itu. Washington punya kartu truf bernama CATSA. Ini bukan sekedar gertakan sambal. Siapapun yang melakukan transaksi signifikan dengan industri pertahanan Rusia, siap-siap saja didepak dari sistem keuangan global. Bayangkan ekonomi kita lumpuh, ekspor terhambat, dan hubungan dagang lainnya berantakan hanya karena satu atau dua squadron jet tempur. Inilah dilema yang membuat para petinggi di Jakarta harus memutar otak berkali-kali. Membeli Su-57 bisa berarti mengundang badai yang melumpuhkan sektor lain di luar militer. Indonesia tidak tinggal diam. Kita sedang memainkan tarian diplomasi yang sangat cantik. Di satu sisi kita memborong Rafale dari Prancis dan mengincar F-15IDN untuk menyenangkan Barat. Tapi di sisi lain, pintu untuk Rusia tidak pernah benar-benar tertutup rapat. Apakah kita akan menggunakan skema barter seperti di masa lalu? Atau mungkin ada cara senyap untuk membawa pulang sang Velon? Penonton elang militer pasti tahu, dalam urusan alutsista, apa yang terlihat di permukaan seringkali berbeda dengan apa yang terjadi di balik meja perundingan. Ini pertanyaannya kembali kepada Anda, apakah harga sebuah kedaulatan militer sebanding dengan risiko isolasi ekonomi? Haruskah kita tetap nekat meminang Su-57 dan S-400 demi harga diri bangsa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bedah bareng-bareng di sini. Saya tunggu argumen kalian. Terima kasih dan salam Garuda, salam kedaulatan.